tapi hanya sebuah celotehan yang ada di medsos, tapi itu nggak boleh itu. Dokter itu wajib empati. Dokter itu jiwanya adalah jiwa penolong gitu loh. Bukan nyinyir seperti itu. Di peraturan Kementerian Kesehatan maupun BPJS itu nggak boleh ada diskriminasi. Tapi faktanya, Mas tahu lah, kalau pasien BPJS kan jadi dinomor dua kan. Kami ada dilema etik. Pengennya dokter pengen menyelamatkan dengan alat ini, obat ini. Ternyata karena plafonnya tidak mencukupi, jadi lain. Itu dilema etik. Kadang seorang dokter menangis ya di dalam hati ya. Saudara, sedang viral, sedang disorot oleh netizen terkait dengan komentar tenaga medis, dokter, dan juga tenaga kesehatan terhadap unggahan atau postingan yang diberikan oleh salah satu warga yang mengeluhkan terkait dengan lamanya perawatan di UGD dan seterusnya di salah satu rumah sakit begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, saya akan coba diskusikan bersama dengan Ketua Umum PBID, Dr. Slamet Budiarto yang saat ini sudah tersambung di saluran Zoom. Pak Budiarto, selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih Pak Budiarto sudah meluangkan waktu untuk liputan AMSC TV. Ya. Terkait dengan dokter yang memberikan komentar nirempati begitu Pak terkait dengan unggahan salah satu warga Indonesia dan kemudian kabarnya sudah meninggal dunia begitu. Saat ini PBID sudah sejauh mana untuk mendalami peristiwa tersebut? Apakah yang bersangkutan juga sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi keterangan begitu? Ya, itu lagi proses karena ini kan tidak hanya dokter ya, ada tenaga kesehatan juga. Beberapa kan ada di Jogja, ada di mana kan gitu loh. Katanya ada yang di NTT, itu nanti di wilayah atau di cabang setempat yang akan memanggil dan itu masih dalam proses. Dan kita juga tidak tahu ternyata yang mengomentari itu bukan dokter yang menangani ya, tapi hanya sebuah celotehan yang ada di medsos, tapi itu nggak boleh itu. Dokter itu wajib empati gitu loh. Siapapun kalau kan kita bekerja berdasarkan sumpah dokter dan kode etik. Di situ kita mulai pembuahan sampai meninggal kita harus menghormati pasien, memberikan pelayanan setinggi-tingginya walaupun itu bukan pasien. Dokter itu jiwanya adalah jiwa penolong gitu loh. Bukan nyinyir seperti itu. Tapi perkataan seorang dokter dan tenaga kesehatan seperti itu apa ya, saya nggak tahu, itu memang nanti dipanggil dasarnya apa karena dia selama ini ditekan melayani pasien BPJS yang tanda kutip pembiayaannya sedikit kurang tapi bebannya tinggi, kita nggak tahu itu kan, kita harus tahu kenapa dia ngomong seperti itu. Dan itu akan didalami Pak oleh ID di Kita wilayah akan Anda. dalami ya, kita akan dalami. Oke, kira-kira kalau sesuai dengan regulasi, sanksi etik seperti apa Pak yang akan Ya, dikenakan oleh para dokter kepada para dokter ini? sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat, dan gitu. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Apakah cukup pembinaan ataukah tidak, itu nanti ada proses selanjutnya. Oke, nah sekarang saya juga ingin fokus terhadap substansi atau yang menjadi keluhan begitu oleh eh, almarhum Yurizal ya, begitu Ya. yang mengunggah tanggal 22 Juli 2026 kemudian meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2026. Ia mengeluhkan bahwa lamanya menunggu pelayanan di UGD sampai dengan 8 jam dan seterusnya. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana sih sebetulnya SOP pelayanan pasien di IGD oleh dokter itu seperti apa SOP-nya? Pelayanan kesehatan atau pelayanan khususnya pelayanan kedokteran itu tidak boleh ada diskriminasi. Di dalam dunia kedokteran, apalagi di UGD, itu harus melakukan analisis mana yang harus emergensi, harus cepat ditangani. Itu ada. Dan bagi seorang dokter, dia akan mengutamakan seperti itu, bahwa kasus-kasus emergensi dia akan dahulukan. Pertanyaannya, kenapa ini terlantar tanda kutip? Itu sebenarnya bagian dari manajemen rumah sakit. Makanya saya tanya, ini rumah sakit mana seperti ini? Apakah rumah sakit akan merujuk tapi belum mendapat rumah sakit rujukan sehingga dia ditempatkan di UGD terus, ataukah karena rumah sakitnya itu full, ataukah
bagaimana kan gitu loh. Ataukah kegagalan rumah sakit mengidentifikasi ini harusnya pasien penyakit emergensi atau bukan, kan tidak, kita tidak tahu gitu loh. Nah, Mhm. memang kita di dunia kedokteran tidak boleh ada diskriminasi. Hmm. Kalau dokter saya kira tidak akan diskriminasi. Barangkali rumah sakit mungkin, saya nggak tahu apakah karena BPJS membayarnya kecil kepada rumah sakit sehingga ada diskriminasi. Di peraturan Kementerian Kesehatan maupun BPJS itu nggak boleh ada diskriminasi. Tapi faktanya, Mas tahu lah, kalau pasien BPJS kan jadi di nomor dua kan. Misalnya begini, Hmm. rumah sakit ini pasien ini membutuhkan ICU, dokternya nulis ini butuh ICU. Terus rumah sakit itu penuh ICU-nya. Berarti kan Mhm. dikirim ke rumah sakit lain. Tidak akan mendapat. Akhirnya pasien meninggal itu juga juga banyak juga seperti itu. Sehingga sistem rujukan ini harus ditata dengan baik. Yang kedua, eh, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap pasien BPJS, pemerintah juga harus turun dalam hal Hmm. pembiayaan. Jadi saya kira ke depan tidak boleh hal ini terjadi berulang ya. Kami ada dilema etik. Pengennya dokter Hmm. pengen menyelamatkan dengan alat ini, obat ini. Ternyata karena plafonnya tidak mencukupi, jadi lain. Itu dilema etik. Kadang seorang dokter menangis ya di dalam hati ya. Harusnya dengan operasi ini, harus operasi ini, pemeriksaan penunjang ini. Tapi karena plafonnya sedikit, itu tidak dilakukan. Itu dilema etik yang dialami oleh para dokter selama program BPJS Kesehatan ini, JKN ini. Hmm. 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 Begitu, Oke. Pak. Tapi kalau terkait dengan waktu tunggu atau durasi pasien itu di IGD, apapun kondisinya, apakah ada aturan yang menuliskan batas maksimalnya harus sekian menit, sekian jam? Kalau lebih dari itu berarti harus segera dirujuk ke rumah sakit lain dan seterusnya. Apakah itu juga diatur setahu Anda, Pak Yang Budiarto? diatur adalah pasien ini emergensi, urgensi, atau elektif. Hmm. Pasien emergensi itu dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam harus segera dilakukan tindakan, gitu kan? Mhm. Karena kalau tidak segera dilakukan tindakan, pasien itu bisa cacat atau meninggal dunia. Aturannya seperti itu, tidak melihat bahwa pasien ini BPJS atau bukan. Aturan di Mhm. dunia kedokteran seperti itu, sumpah kami seperti itu. Nah, apakah ini sampai 8 jam karena mungkin rumah sakit menilai bahwa ini pasiennya nggak gawat atau apa? Kita nggak tahu, rumah sakitnya juga kita nggak tahu. Itu harus Mhm. dilakukan audit, sakitnya apa gitu loh. Tapi Mhm. kami ID ke depan, sebenarnya ini keluhan untuk dokter seluruh Indonesia. Kami mengalami dilema etik. Yang tadi ada sebutkan tadi. Iya, dilema etik. Harusnya dia membutuhkan ini, tapi karena tarif dari BPJS kecil tidak dilakukan gitu loh. Itu dilema etik gitu loh. Sejauh Harusnya ini solusinya sudah seperti apa, Pak Budiarto, terkait kita dengan dilema etik para dokter? sudah sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan ke Mhm. BPJS, tapi karena kan beberapa waktu yang lalu Direktur Utama BPJS juga menyampaikan kalau tidak disuntik pembiayaan akan defisit di tahun depan. Mhm. Sehingga BPJS melakukan efisiensi-efisiensi. Padahal Mhm. saya tanya Mas, kesehatan boleh nggak efisiensi? Kan nggak boleh, ini menyangkut nyawa. Itu tidak ada efisiensi di dunia kesehatan, itu tidak ada. Begitu ada efisiensi, korbannya adalah dokter dan masyarakat. Karena dokter dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang harusnya tindakan A jadi tindakan B. Itu kan dilema etika gitu loh. Tapi Mhm. tidak dilakukan, lebih parah lagi gitu loh. Mhm. Jadi Oke. seperti itu harus diselesaikan. Oke, tapi kalau dari melihat penjelasan Pak Budiarto tadi, Anda mengakui bahwa pada prakteknya, dalam realitanya, Ada itu diskriminasi. ada beda treatment ya antara pasien BPJS Iya, dan pasien umum. Anda ada. mengakui itu, Pak? Mengakui itu. Dan Hmm. kualitas pelayanannya memang berbeda gitu loh.
Dan Mas Oke. pasti tahu juga lah, itu fakta real yang ada di lapangan. Itu Mhm. loh. Iya kan? Oke. Oke, Jadi baik. ini harus diselesaikan ini. Mhm. Kalau enggak Diselesaikan korbannya di oleh sistem dan pembiayaan oleh pemerintah. Kalau enggak berarti menurut korbannya Anda ini adalah siapa saja yang harus duduk bersama, Pak? Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS. Gitu loh. Hmm. Jangan sampai dokter jadi korban, masyarakat jadi korban. Itu loh. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke, Ya baik. kan? Nah, terkait dengan kembali lagi ke kasus almarhum Yurizal ini ya, begitu ya, yang menuai komentar empati dari dokter. Apa yang akan Anda lakukan sebagai Ketua Umum PBID untuk kemudian reminding lah ya para dokter di Ya. Indonesia bahwa harus ada adab, harus ada etika yang dijunjung Ya. ketika terhadap para pasien begitu. Entah mereka menangani pasien itu atau mereka yang bukan menangani pasien itu. Ya, pembinaan etik dan penegakan etik kita akan lakukan secepat mungkin. Karena kita Hmm. juga ada pedoman untuk bermedsos bagi para dokter juga ada. Gitu. Oh, pedomannya seperti apa itu, Pak? Ya ada, nantilah Tapi kita bukan kirim. bukan bukan melarang ya Pak untuk bermedsos ya. Oh bukan, bagaimana Oke, dia oke. cara menerangkan penyakit, bagaimana mengomentari, itu ada semua. Oke, Pak. Sekarang saya coba mau tanya deh, seandainya saya ini kasih case study begitu ya, studi kasus ke Pak Budiarto. Jika dalam suatu waktu kondisi tertentu begitu di IGD ada dua jenis pasien, ada pasien BPJS, ada pasien umum, dan tingkat emergensinya sama-sama emergensi. Mana yang harus didahulukan, Pak? Dua-duanya harus didahulukan. Ya. Hmm, Dua-duanya harus didahulukan. Tapi faktanya saya nggak tahu. Kayaknya hmm, hmm, masyarakat hmm, sudah paham lah kalau faktanya. Dokter pun sudah paham juga. Tapi itu kan kebijakan rumah sakit. hmm, hmm. Rumah sakit Oke. yang mengatur seluruh pelayanan yang ada di rumah sakit, direkturnya. Hmm. Mhm. Oke, karena itu terkait dengan operasional, terkait penanganan Betul, manajemen di rumah sakit masing-masing rumah sakit ya. betul. Oke, baik. Pak, terakhir apa yang menjadi pesan Anda kepada para dokter di seluruh Indonesia? Kemudian dipertegas lagi pesan Anda kepada pemerintah terkait dengan peristiwa yang terjadi terhadap almarhum Yurizal, baik itu dari segi etik dokternya, penanganan pasiennya, terkait dengan BPJS-nya. Apa Pak yang Anda harapkan ke depan? Yang Anda harapkan. Ya, kami berpesan pada dokter seluruh Indonesia, walaupun di tengah pembiayaan yang kecil dari BPJS, tetap sumpah dokter dan kode etik ditegakkan. Ataupun dalam beban kerja yang berat, tetap kode etik dan sumpah dokter harus ditegakkan. Dilema etik itu ya kita tidak bisa menghindari itu. Jadi seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik sama sumpah dokter. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Itu loh. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah, karena dokter harus empati, seperti itu. Dengan Oke. segala keterbatasan, sumpah dokter dan etik harus ditegakkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet Budiarto, Ketua Umum PBID untuk Ya, waktunya dan diskusinya. Semoga ini menjadi pesan terang ya. dan juga cukup keras begitu untuk didengar oleh para dokter, sekaligus untuk pihak pemerintah ya terkait dengan Betul, pelayanan di BPJS itu tadi ya betul. Pak ya. Karena ada dilema etis tadi Takutnya yang, nih, takutnya ini adalah gunung es. Peristiwanya loh ya. ya, ya, ya. Tuh. Oke, oke, Ya, oke. baik. Terima kasih Pak Budiarto Ya, untuk waktunya. Kita ya, sambung di lain waktu asik. Pak Budiarto. Selamat siang Yuk. Pak.